Breaking News Kompas TV kembali hadir saudara, dan inilah situasi di gerbang tol Kali Kangkung setelah tadi beberapa saat lalu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi memberlakukan one way nasional dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 hingga gerbang tol Cikampek Utama. Terlihat memang sejumlah kendaraan ini tengah melintas dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Jakarta. Yang tadi sebelum seremonial dari flag off sempat diberhentikan terlebih dahulu, namun sekarang sudah dibuka dan sudah bisa dilewati kendaraan yang mengarah dari Semarang, Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Dan kita akan sapa jurnalis Kompas TV Novelia Hasana dan juru kamera JBD Roy dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Novelia, selamat pagi. Tadi setelah dilakukan flag off one way nasional, situasinya seperti apa Novelia, dan apakah memang hari ini benar menjadi puncak arus balik? Seperti apa pantauan Anda? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Setelah tadi pada pukul 9.40, kurang lebih sekitar pukul 9.40, sudah diresmikannya one way nasional setelah flag off yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dan juga bersama dengan Menhub ada Dudi Purwagadi dan juga Menkes Budi Gunadi Sadikin yang melakukan seremonial flag off. Tadi sekitar pukul 9.40 diresmikan one way nasional dari gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama. Ya, Okta dan juga saudara, pada siang hari ini atau sejak diberlakukannya one way nasional atau bahkan one way lokal sejak Jumat lalu, gerbang tol Kali Kangkung membuka 11 gardu utama masuk mengarah ke Jakarta, ditambah dengan 4 gardu satelit dan juga sejumlah mobile reader yang dimana dari PT Jasa Marga Semarang Batang atau di gerbang tol Kali Kangkung menyiapkan sekitar 20 mobile reader untuk mengantisipasi kepadatan ataupun kepadatan antrean di gardu pembayaran. Ya, Okta dan juga saudara, pantauan kami setelah diberlakukannya one way nasional tadi sekitar pukul 9.40 terpantau gerbang tol Kali Kangkung ramai lancar dan juga di antrean gardu pembayaran, gardu masuk mengarah ke Jakarta terpantau juga antreannya juga tidak terlalu panjang, hanya sekitar 5 hingga 10 kendaraan yang mengantre mengarah ke Jakarta. Ya, Okta dan juga saudara, sebelum one way nasional di gerbang tol Kali Kangkung sudah diberlakukannya one way lokal oleh Polda Jawa Tengah pada hari Jumat malam. Jumat pada pukul 8 malam sudah diberlakukannya one way lokal atau one way parsial dari gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan Penjagaan Brebes. Dan sejak pada Jumat malam itu, sejak pada hari Jumat memang volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta sudah mengalami peningkatan yang dimana dalam waktu 24 jam pada hari Jumat di gerbang tol Kali Kangkung dari traffic counting ada sekitar 57.000 kendaraan yang sudah mengarah ke Jakarta. Lalu pada hari Sabtu mengalami peningkatan sebesar hampir 20.000 yang dimana pada hari Sabtu kemarin dalam waktu 24 jam yang one way lokal juga sudah diberlakukan dari gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan Penjagaan Brebes. Itu dalam satu hari pada hari Sabtu ada sekitar 77.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Lalu pada pagi hari ini tadi sekitar 9.40 akhirnya resmi diberlakukannya one way nasional setelah flag off dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dari yang mana pada hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2025 yang memang hingga cuti bersama itu akan berakhir pada besok, sehingga mungkin ada beberapa yang para pemudik yang harus kembali ke kota perantauannya dan juga akhirnya diprediksilah hari ini menjadi puncak dari arus balik Lebaran tahun ini setelah pada hari Jumat sudah mulai mengalami peningkatan ada sekitar 58.000 kendaraan dalam waktu 24 jam. Lalu bertambah juga volume kendaraannya pada hari Sabtu selama 24 jam ada sekitar 77.000 kendaraan. Dan juga pada hari ini terpantau dari pukul dini hari tadi pukul 00 hingga pada hari saya melaporkan atau sekitar 9 tadi sebelum dilakukannya one way nasional itu sudah ada sekitar 12.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Okta. Novelia, kalau saat ini terpantau di gerbang tol Kali Kangkung setelah tadi diberlakukan flag off one way nasional, terpantau sudah mulai terurai begitu kepadatan di sekitar gardu tol. Lantas kalau pantauan Anda di jalur arteri begitu di sekitar sana di Semarang seperti apa, Novelia?
Ya, Okta dan juga saudara, selain dari jalur tol Trans Jawa dari Kali Kangkung sampai dengan Cikatama yang mengalami peningkatan, tepatnya di gerbang tol Kali Kangkung menurut traffic counting Jasa Marga, di arteri Pantura juga terpantau mengalami kepadatan dikarenakan imbas dari one way lokal dari Jawa Tengah atau dari Kali Kangkung sampai dengan Pejagan, imbas dari one way lokal akhirnya kendaraan yang mengarah ke Jawa Tengah atau mengarah ke Jawa Timur harus melewati arteri Pantura, begitupun juga kendaraan yang masih melewati arteri Pantura atau memilih untuk tidak melewati jalan tol yang mengarah ke Jakarta juga akhirnya mengalami kepadatan imbas dari one way lokal yang sudah diberlakukan Jumat malam kemarin sekitar pukul 8 malam, yang dimana one way lokal itu sudah berlaku dari gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan Pejagan Brebes, akhirnya diperpanjang hingga gerbang tol Bawen setelah mengalami dari traffic counting itu ada sekitar 4.000 kendaraan per jamnya selama minimal 3 jam berturut-turut di gerbang tol Kali Kangkung, akhirnya diperpanjanglah sampai ke gerbang tol Bawen, yang dimana masuk dari gerbang tol Bawen merupakan titik kepadatan karena bertemunya ada jalan arteri yang menuju ke Salatiga, menuju ke Yogyakarta, juga menuju ke Semarang, melewati tol Bawen itu juga menjadi salah satu titik kepadatan. Akhirnya diberlakukanlah one way lokal pada Jumat kemarin, dan hari Sabtu kemarin masih one way lokal, dan hingga hari ini one way lokal juga masih berlaku hingga akhirnya diresmikannya one way nasional pada sekitar 9.40 tadi setelah flag off dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk arteri Pantura, pantauan kami pada siang hari ini terpantau ramai lancar setelah Sabtu malam kemarin juga terpantau sempat terjadi kepadatan di beberapa titik. Namun pada siang hari ini terpantau ramai lancar karena diberlakukannya one way nasional. Para pengendara roda 4 lebih memilih untuk melewati jalur tol Trans Jawa yang dirasa mungkin lebih lancar dikarenakan one way nasional dari Kali Kangkung sampai dengan Cikatama. Okta. Novelia, tadi kalau dikatakan arteri Pantura relatif ramai lancar di pagi hari ini, lantas kalau saat ini kan kalau dipantau dari gerbang tol Kali Kangkung, tempat Anda melaporkan, ini situasinya sudah mulai terurai, sudah ramai lancar juga. Adakah jam-jam tertentu di mana gerbang tol Kali Kangkung ini dipadati oleh pemudik ataupun mereka yang akan kembali arus balik menuju ke Jakarta, Novelia? Ya, Okta dan juga saudara, menurut dari pantauan kami selama arus balik Lebaran tahun ini, dari sejak hari Jumat bahkan hari Rabu kemarin hingga hari ini, memang di jam-jam tertentu akan mengalami peningkatan seperti pada pukul 11 hingga pukul 2 siang atau sekitar pukul 14 itu adalah di mana traffic counting ada sekitar lebih tinggi dalam waktu satu hari. Untuk hari kemarin, pada hari Sabtu kemarin, dari traffic counting Kali Kangkung di Kali Kangkung saya melaporkan saat ini pada pukul 12 hingga pukul 4 sore kemarin terpantau mengalami peningkatan yang dimana 3.000 hingga 4.000 kendaraan per jamnya. Lalu akan ramai kembali setelah jam 7 hingga jam 9 malam. Di pukul-pukul waktu tersebutlah di mana titik kepadatan menurut dari traffic counting Kali Kangkung itu merupakan kendaraan banyak yang tertinggi yang memasuki gerbang tol Kali Kangkung menuju ke Jakarta, sehingga para pemudik yang akan balik ke kota perantauan yang mengarah ke Jakarta, kami imbau atau kami sarankan untuk menghindari waktu-waktu tersebut pada sekitar pukul 11 siang hingga pukul 2 siang, dan juga dari pukul 5 sore sampai pukul 9 malam merupakan waktu-waktu di mana dari traffic counting itu adalah tinggi-tingginya jumlah kendaraan yang masuk ke Kali Kangkung yang mengarah ke Jakarta, sehingga para pemudik yang baru akan melakukan perjalanan balik menuju ke Jakarta itu diimbau untuk menghindari waktu-waktu tersebut dari gerbang tol Kali Kangkung agar terhindar dari kepadatan ataupun kemacetan. Selain itu juga nantinya apabila sudah menyupir ataupun sudah mengendarai kendaraan selama lebih dari 4 jam, juga kami imbau untuk beristirahat di rest area yang sudah ada di sepanjang jalur tol Trans Jawa untuk beristirahat sekitar 15 menit hingga 30 menit untuk mengantisipasi kelelahan, dan juga pastikan kendaraan sehat, supir juga sehat
agar selamat sampai ke kota perantauan tujuan. Okta. Ini bisa menjadi catatan bagi para pemudik yang ingin kembali ke arah Jakarta bahwa ada jam-jam tertentu di mana terjadi kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung, yakni jam 11 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjut lagi relatif ramai pada pukul 17 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Noveli Hasanah dan juru kamera JBD Roy melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ya saudara, breaking news Kompas TV kami jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bilang one way nasional yang diterapkan diharapkan bisa memberikan kenyamanan arus balik dari pemudik. Namun ada pun jalur alternatif lainnya yakni tol Cisumdawu jika kepadatan terjadi. Tadi pagi ya kurang lebih sekitar 55%. Jadi sisa 1,2 juta dari total sekitar 2,2 juta. Jadi masih ada 1 juta. Harapan kita bahwa nanti 1 juta akan terurai dalam beberapa waktu ke depan dengan pemberlakuan one way nasional ini. Nanti kita juga punya backup bahwa apabila memang masih meningkat, kita menggunakan Cisumdawu sebagai salah satu alternatif untuk mengurai kepadatan. Jalur arteri masih memadai, masih menampung dan lebih digunakan untuk jalur yang dari arah barat ke timur. Kemudian juga dari jalan tol kan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolri, masih ada jalur kontraflow yang dari Jakarta yang bisa digunakan dari barat ke timur. Jadi jalur arteri sejauh ini masih bisa digunakan dan tidak menjadi kendala buat para pengguna jalan khususnya dari arah Jakarta mau ke arah timur. Karena kita juga siapkan jalur Japek 2 fungsional yang akan mengurai arus yang dari arah Cipularang. Dan sejauh ini itu sudah sangat memadai sehingga bisa terurai dengan baik. Demikian. Dan saudara, kita akan pantau bagaimana situasi di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanda, selamat pagi. Beberapa saat lalu sudah diberlakukan one way nasional dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke Cikampek. Lantas saat ini situasinya seperti apa? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Okta dan juga saudara, kalau bisa lebih jelasnya kita akan langsung saja melihat bagaimana kondisi di gerbang tol Cikatama, kilometer 70, jurnalis Kompas TV, juru kamera Kompas TV, Adini Anissa akan memperlihatkannya kepada Anda. Okta dan juga saudara, ini adalah kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama, kilometer 70, per pukul 10.13 waktu Indonesia Barat. Situasi ini Okta dan juga saudara bisa saya katakan memang cukup padat di gardu tolnya. Ini dikarenakan adanya beberapa hal yang terjadi. Seperti hal yang pertama, imbas dari ketidaksiapan saldo pada uang elektronik dari beberapa pengendara yang melintas. Dan juga adanya perlintasan atau menyilang lajur dari kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan juga bus yang saat ini melintas. Karena kalau melihat dari skema yang diterapkan di gerbang tol Cikampek Utama oleh Jasa Marga ini, untuk kendaraan-kendaraan besar ini diarahkan berada di lajur paling kiri memasuki gardu satelit yang memang sudah disiapkan oleh Jasa Marga. Sejauh ini ada sebanyak kurang lebih 28 gardu tol yang dikerahkan dari arah Palimanan atau ruas tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta, Okta dan juga saudara. Namun yang terbaru sebenarnya di sini saya lihat kalau dari tadi pagi bahkan sejak kemarin pagi Okta di tanggal 5 April yakni memasuki proyeksi ataupun prediksi arus balik di mana puncaknya dikatakan adalah akan terjadi hari ini tanggal 6 April. Kemarin memang juga sudah cukup padat. Artinya kendaraan ini mengular ketika ingin melintasi gerbang tol Cikatama sampai dengan ke belakang sejauh 2 km yang dimana dari hal tersebut Jasa Marga akhirnya memutuskan untuk membuka gardu alternatif pembayaran yakni gardu tol Cikatama 8 ada sebanyak 5 gardu tol dikerahkan. Nah, gardu tol ini Okta dan juga saudara sama saja sebenarnya ini juga mengarahkan bagi pengendara dari arah
Palimanan atau ruas tol Trans Jawa untuk kemudian menuju ke arah Jakarta dan juga Bandung dan sekitarnya. Jadi ini bisa menjadi referensi sebenarnya, Okta dan juga saudara, gardu tol alternatif ini yang biasa dibuka situasional sebenarnya kalau melihat dari kepadatan yang sudah mengular cukup panjang. Nah, tadi pagi ini sudah terlihat adanya antrian kendaraan mengular cukup panjang sejauh 2 km, maka dari itu gardu tol ini dibuka dan bisa digunakan oleh pengendara. Hanya saja dalam tanda kutip di sini hanya diperbolehkan untuk pengendara khususnya kendaraan yang termasuk dari golongan 1. Jadi selebihnya ini melalui gardu tol utama biasa di gardu tol Cikampek Utama. Okta dan juga saudara, seperti tadi yang disampaikan oleh Menhub Budi Purwagandi menyatakan bahwa sudah ada 55% kemudian pengendara ataupun pemudik ini kembali ke Jakarta. Begitu juga apa yang dilihat oleh Jasa Marga sebenarnya, Okta dan juga saudara, bahwa kalau untuk saat ini sudah ada kurang lebih 50% lebih kendaraan yang sudah melintas ke arah Jakarta dari ruas tol Trans Jawa, yang kemudian memang diprediksi akan menjadi puncaknya atau terjadi hari ini. Sejauh ini kalau menurut data yang sudah tercatat oleh Jasa Marga, dimulai dari H+1 Lebaran sampai dengan H+4, artinya dari tanggal 1 hingga tanggal 4 April 2025 kemarin, akumulatif data tercatat ada sebanyak 380 kendaraan melintas melalui gerbang tol Cikatama dari arah Palimanan untuk kemudian menuju ke Jakarta. Nah, hari ini diprediksi akan meningkat karena kalau melihat data kemarin seharian full di tanggal 5 April sebanyak 128.000 kendaraan melintas seharian melintasi gerbang tol Cikatama dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Okta dan juga saudara, harapannya tentu one way nasional ini sudah diberlakukan dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 untuk kemudian sampai ke titik saya melaporkan saat ini di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, yang kalau tidak ada hambatan biasanya perjalanan ini ditempuh dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke titik saya melaporkan saat ini selama 5 jam lebih untuk kendaraan bisa melaju sampai dengan di sini kalau dalam artian tidak ada hambatan. Jadi kita lihat lagi nanti bagaimana keadaannya kalau misalkan one way nasional sudah diterapkan tadi sekitar pukul 10, artinya gelombang pengendara ataupun kendaraan dari Kalikangkung ini memasuki gerbang tol Cikampek Utama sekitar pukul 2:30 ataupun 3 sore nanti, Okta dan juga saudara. Saat ini saya melihat, Okta, sebenarnya kalau untuk di lajur B ini artinya adalah dari arah Palimanan kemudian untuk menuju ke arah Jakarta ini juga sudah mulai padat merayap. Ini berbeda kondisinya dengan tadi pagi sebenarnya. Melihat lagi kalau untuk di lajur kontraflow ada sebanyak 2 lajur yang diterapkan sampai dengan ke kilometer 36. Ini juga bisa menjadi perhatian sebenarnya. Dan yang kami ingat lagi, Okta dan juga saudara, untuk pengendara harus berhati-hati, harus dipastikan lagi lajur mana yang kemudian akan diambil ataupun dipilih. Karena kenapa? Karena tadi tidak sesekali kami melihat, tidak jarang kami melihat bahwa pengendara mengubah lajurnya dari lajur kontraflow untuk kemudian ke lajur biasa di lajur B, yakni ketika melintasi gerbang tol Cikatama. Nah, ini tidak diperbolehkan, Okta dan juga saudara. Maka dari itu ini menjadi perhatian juga dari petugas keamanan yang berjaga di lokasi untuk kemudian merapatkan lagi ataupun rambu di atau marka jalan sebenarnya. Maka ini menjadi perhatian juga sebenarnya untuk pengendara untuk tidak melakukan hal yang memang dilarang seperti hal yang tadi. Dan Okta juga saudara, kita lihat bagaimana kondisi di ruas tol Cikatama, karena rencananya saat ini juga nanti akan ada kunjungan dari Kapolres setelah melakukan flag off di gerbang tol Kalikangkung ke posko Jasa Marga kilometer 70 ini bersama dengan Menhub dan juga rencananya bersama dengan Menkes. Kita akan lihat nanti. Nanda, kami lihat dari visual yang Anda tampilkan, yang Anda sajikan itu nampaknya padat sekali di gerbang tol Cikampek Utama, begitu ada antrean kendaraan. Lantas Nanda, kalau misalnya pengendara ini ketika sampai di gerbang tol Cikampek Utama, kemudian misalnya apa yang mereka miliki, kartu elektroniknya itu tidak memenuhi atau tidak memadai,
Apakah bisa dilayani di sana, Nanda, atau seperti apa? Okta dan juga saudara, sejauh ini ada mobile rider yang memang disiapkan oleh Jasa Marga untuk kemudian membantu mengurai kepadatan ataupun antrean yang cukup panjang. Hanya saja sejauh ini memang dengan mengoptimalkan seluruh gardu tol di gerbang tol Cikampek Utama ini, khususnya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta, ini masih dirasa cukup efektif. Tapi Okta juga saudara, melihat lagi bagaimana kondisi arus lalu lintas. Nah, saat ini memang sifatnya dinamis. Kalau tadi saya sampaikan, kepadatan atau antrean kendaraan ini terjadi di gerbang tol Cikatama sebelum melintasi gerbang tol Cikatama mengular cukup panjang ke belakang. Dikarenakan kenapa? Salah satu tadi hambatannya adalah kurangnya saldo elektronik pada pengendara. Namun saat ini saya melihat setelah melintasi gerbang tol Cikatama, ini ada sudah padat merayap, Okta juga saudara. Biasanya kalau sudah melintasi gerbang tol Cikatama, ini sudah ramai lancar melaju ke arah Jakarta. Nah, apakah ini diakibatkan adanya pertemuan jalur dari arah Bandung menuju ke Jakarta di kilometer 66, kita akan lihat nanti. Karena tadi sudah menjadi imbauan juga sebenarnya dari Menhub untuk menjadi referensi adalah menggunakan ruas tol dari Cisumdawu. Nah, ini karena kenapa? Karena ini dikhawatirkan adanya pertemuan jalur dari arah Bandung menuju ke Jakarta, dari arah tol Transjawa menuju ke Jakarta, sehingga ini dapat mengular cukup panjang sampai dengan ke belakang. Maka dari itu, tadi menjadi salah satu referensinya adalah dengan menerapkan tol Cisumdawu. Sejauh ini, Okta dan juga saudara, biasanya petugas dari Jasa Marga akan berjaga di pintu masuk kendaraan. Karena ini adalah arus balik, maka dari arah Palimanan menuju ke Jakarta nanti akan diurai sebenarnya biasanya, Okta dan juga saudara. Artinya kendaraan-kendaraan ini dipisah lajur kiri dan juga lajur kanan. Kalau lajur paling kiri ini biasanya dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan besar, sedangkan kalau untuk golongan 1 ini berada di lajur, diarahkan ke lajur paling kanan, Okta dan juga saudara. Jadi sejauh ini memang sudah terlihat cukup padat sebenarnya kalau saya melihat sejauh ini dibandingkan dengan beberapa jam yang lalu saya saksikan di arus lalu lintas setelah melintasi gerbang tol Cikatama. Kita akan lihat bagaimana nanti skema yang akan dilakukan. Sejauh ini masih ada skema kontraflow dan juga one way yang sudah diterapkan dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung ke gerbang tol Cikatama kilometer 70, dan selanjutnya ada kontraflow menuju ke kilometer 36. Okta. Ada belasan gardu tol, kemudian juga termasuk juga dengan gardu tambahan dan juga mobile reader yang disiapkan di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprila dan juru kamera Adini Anissa atas laporan Anda. Ya, Saudara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bilang para pemudik harus beristirahat minimal 4-5 jam saat berkendara. Hal ini dilakukan untuk menurunkan risiko kecelakaan di dalam mobil. Paling banyak di mudik ini adalah kecelakaan. Ya, tadi Pak Dirut, Pak Rifat, kecelakaannya turun berapa persen? Yang jumlah kecelakaan sampai yang meninggal turun jauh ya. Jumlah kecelakaan turun 12%, tapi yang luar biasa adalah jumlah korban yang meninggal fatalitas itu turun 88%. 88%. Ya. Nah, supaya menghindari yang di tol ya, supaya menghindari supaya kecelakaan itu nggak terjadi, setiap 4 jam mesti istirahat 15-30 menit. Karena biasanya habis 4 jam kita fatigue. Ya. Masalah kecelakaan, masalah pengemudinya kan biasanya, supaya pengemudinya bisa seger lagi, bisa waspada lagi, bisa kembali lagi. Dan saya tadi diupdate, saya sendiri orang kesehatan tapi kagum nih sama Pak Kakor Lantas, sama Pak Kapolri, sama Pak Menhub. Jadi jalur ini sekarang dibikin penuh. Kalau macet nanti di kilometer 76 udah ada alternatif tuh, dibuang ke Japex 2 ya. Nanti 2 jalur katanya itu digratisin tuh, katanya digratisin, masuknya lagi di 34 ya, di daerah Mekarta itu. Kalau itu macet lagi bisa dibuang juga di 100 berapa itu Cisumdawu, walaupun sekarang nggak dipakai ya. Itu masuknya juga nanti di 34. Jadi jalur-jalur alternatif pemecahannya sudah disiapkan 2 lapis oleh teman-teman di Kapolri. Saya rasa harusnya itu bisa mengurai dan pengemudinya bisa lebih tenang. Dan jangan lupa itu tadi sampaikan 4 jam 5 jam mesti istirahat 15-30 menit supaya nggak fatigue dan tetap waspada. Tetaplah bersama kami, Saudara. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami.